pagi. Pagi hari ini kita kembali di podcast Ubi. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Bu ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Ngobrol-ngobrol santainya kita kedatangan narasumber kita. Nanti kasih musik tolong ya. Ini ada Kepala Unit Okwa, Organisasi Mahasiswa Kemitraan Karir, Mbak. Karir Oke. dan juga apa Bu? Oke, coba saya kenalan aja sendiri. Oh boleh, boleh ya, Ini boleh. kayaknya agak panjang gitu ya unit saya loh. Betul, Iya. betul. Halo, betul. sahabat Ubi, teman-teman Ubi yang ada dimanapun berada. Oke, hari ini saya sedikit nimbrung ya di podcastnya Ubi. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Yandri Elmasari. Saya di unit Okwa gitu ya. Saya di kepala unitnya. Okwa itu apa sih gitu ya. Tadi ya Mbak Dwi panjangnya luar biasa gitu ya. Organisasi mahasiswa. Ya, jadi Okwa itu singkatan ya Mbak Dwi. Jadi Okwa itu Ormawa, yaitu organisasi mahasiswa, itu O-nya. Kemudian K-nya itu karir. Oke, W-nya itu wirausaha mahasiswa. Dan yang terakhir A-nya alumni. Oh, alumni ya. Okwa singkatannya. Gitu, benar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi hari ini kita mau membahas tentang apa sih Okwa itu, dan sepertinya ada program-program yang tentunya bisa bermanfaat kepada Sobat Ubi, khususnya mahasiswa. Bener gak sih? Karena judulnya aja udah organisasi mahasiswa. Oke. Gimana tuh Bu? Oke, ini disclaimer dulu ya Mbak. Oke, sebelum boleh. kita masuk ke poin kita. Iya. Sesuai dengan judulnya gitu ya. Kalau poin kita itu sebenarnya kan ada sesuai dengan judul kita yang nanti kita tuliskan gitu ya. Oke, sebenarnya untuk unit sendiri itu ada banyak program gitu ya. Salah satunya yang mungkin hari ini kita bicarakan yaitu mengenai bagaimana meningkatkan prestasinya mahasiswa. Ini seperti itu, khususnya teman-teman yang berbasiskan organisasi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang mungkin. Tapi sebenarnya organisasi itu diwajibkan di kampus kita seperti itu ya. Sehingga kalau mahasiswa itu cuma hanya untuk kupu-kupu Kuliah pulang yang kayaknya kurang seru gitu ya, pengalamannya kan sangat kurang. Nah, salah satunya bentuk dari program yang kita laksanakan di unit kita adalah bagaimana menggali potensi yang ada di diri mahasiswa. Salah satunya dengan beberapa program hibah-hibah pendanaan. Nah, sekarang sudah tidak zaman Mbak Dwi kalau cuma minta ke orang tua saja seperti itu ya. Kita harus menggali potensi bagaimana kita mendatangkan keuntungan gitu ya. Jadi apa yang kita tuliskan, pengembangan yang kita berikan itu mendatangkan royalti. Gitu kan seru. Kalau sekarang kan mahasiswa keren ya. Sedikit-sedikit cuan seperti itu ya, Mbak. Itu salah satunya seperti itu. Jadi feedbacknya dari kegiatan apapun itu kan pasti mendatangkan dana gitu ya, bantuan dana ataupun kalau lomba mendapatkan reward. Benar. Nah, itu kan itu juga menambah secara ini ya, skill mahasiswa. Kadang ketika kita menyampaikan nanti kamu dapat sertifikat tuh, kok cuma sertifikat gitu ya biasanya. Kurang bersemangat. Iya, benar sekali. Nah, jadi sekarang berbasiskan prestasi itu ada keberlanjutannya. Berprestasi pendanaan dapat bantuan, kemudian nanti kompetisinya naik, kita menjadi lebih pede, ketemu dengan perguruan tinggi se-Indonesia Raya. Wah, luar biasa kan itu. Intinya jadi, prestasi lah Mbak. Benar. Peningkatan prestasi. Sebenarnya kalau Okwa ini juga sebagai wadah nggak sih? Wadah mahasiswa yang mungkin mahasiswa ini kan macam-macam nih karakteristiknya. Ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang semu. Maksudnya separuh-separuh nih, ada yang aktif gitu ya. Sambil aktif sama pasif. Nah, ini kayaknya perlu untuk hari ini kita bahas. Benar. Kira-kira potensi apa sih yang bisa mendapatkan cuan? Gitu. Terus juga maksudnya cuannya bonus ya. Tapi untuk melatih dari segi kreativitas mahasiswa, kemudian pengetahuannya perlu sepertinya. Kita hari ini akan membahas tentang PKM. Ya, salah satu program yang dari sekian banyak program di sudah launching gitu ya. Launchingnya adalah PKM. PKM itu penelitian pengabdian kepada masyarakat. Beda cerita kan ya. Beda cerita. Kalau PKM ini apa nih Bu Yandria?
Wah ini kalau mungkin mahasiswanya sudah semester 3 ke atas itu mungkin sudah familiar dengan namanya PKM gitu ya, program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa. Nah ini yang membedakan Mbak Dwi ya, membedakan antara ketika kita menjadi anak SMA SMK dengan anak perguruan tinggi gitu ya, mahasiswa. Nah, siswa dan mahasiswa. Iya benar. Kalau di mahasiswa itu ada capaian level tertinggi itu apabila kita sudah bisa tembus PKM, apalagi lolos PIMNAS. Nah, ini. Tapi itu juga ini ya, ujung tombaknya itu ya PIMNAS itu. Kalau PKM. Benar. Kalau kita sudah memberikan kata PIMNAS gitu, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lama gitu ya, semester 3 ke atas itu sudah wah pengen Bu lolos PIMNAS gitu. Nah tapi kayaknya kita perlu flashback dulu deh Mbak ya, apa itu PKM, karena kan para sahabat UBI atau teman-teman UBI ini kan macamnya banyak ya. Ada bisa jadi anak semester 2 yang sekarang masih baru dan bergabung belum gitu tahu ya. juga mungkin informasi tentang PKM. Benar seperti itu. Sepertinya bermanfaat sekali ini ya. Benar. Sangat bermanfaat. Jadi PKM ini bisa diikuti mahasiswa dari berbagai semester. Maksudnya benar. apakah ada ketentuannya? Kita mulai dari awal aja ya Mbak Boleh, ya. Boleh. Jadi seperti ini. Jadi program ini adalah program miliknya kementerian. Lebih tepatnya adalah miliknya Belmawa. Kalau Belmawa itu adalah badan yang bergerak untuk naungannya kemahasiswaan untuk tingkat kementerian, intinya seperti itu. Jadi program ini adalah salah satu programnya Belmawa yang minggu ini sudah launching buku pedomannya, sehingga kita harus segera take down gitu ke bawah untuk menyiarkan dan memberikan mempublikasikan energi-energi positif. Ayo kita bisa, ini kan seperti itu. Jadi PKM sendiri ini sebenarnya sudah lama programnya sejak tahun 2001. Jadi prakarsa kenapa adanya program PKM ini ya karena mahasiswa itu butuh wadah untuk memberikan inspirasi mereka. Benar. Bagaimana mereka bisa berpikir kreatif, inovatif, memberikan ide-ide yang mungkin juga hasilnya kita rasakan sekarang Mbak Dwi. Contohnya Grab gitu ya. Grab itu salah satunya. Kemudian ada juga yang berbasis platform yang ada di instalan Play Store. Itu semuanya sebenarnya kan ide-ide dari sejak mahasiswa, gitu ya. Jadi ini adalah wadah dari kementerian di mana apapun itu ide kreatif mahasiswa itu ditampung. Dan tentunya banyak skema. Nah, banyak jenisnya. Semisal kalau saya prodi yang bergerak di bidang teknologi, Bu, berarti ide-ide yang berhubungan dengan teknologi apapun itu. Atau mungkin juga yang saya orang sosial humaniora, Bu, berarti nanti bagaimana kita mengembangkan yang berhubungan dengan bidang sosial humaniora. Jadi sifatnya global banget. Semua ide bisa ditampung. Jangan luar biasa loh ya. Jangan disia-siakan gitu loh. Sampai yang mungkin terjun ke masyarakat. Mungkin selama mahasiswa menjadi karang taruna Mbak ya. Itu kan sering sekali ya teman-teman sahabat UBI itu mungkin, Bu saya karang taruna loh Bu, saya karang taruna aktif. Nah, bagaimana kita mau mencari ide untuk terjun ke masyarakat, kemudian menulis dalam bentuk proposal, kemudian kita ajukan. Nah kalau tembus luar biasa. Selain kita nanti bisa terjun ke masyarakat, bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita mampu, dan juga nanti ada bantuan dana. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku menangkap ini ya Bu ya, jadi kreativitas mahasiswa ini seperti akan lebih memudahkan, ya kan? Kayak misalkan tadi ada Grab yang dulunya ojek, benar, Gojek itu, dan itu semuanya sebenarnya berbasiskan kreativitas ketika penemunya dulu atau yang punya developer sekarang itu adalah sejak beliaunya masih duduk di perguruan tinggi atau menjadi mahasiswa gitu. Ide-idenya itu pasti muncul dari itu. Gitu. Menarik ini ya. Harus digali dari dini itu harus digali. Tapi kalau saya yang sebagai mahasiswa misalkan ya, awam banget, udah tahu secara garis besar PKM ini ya. Itu pasti juga ada ketakutan atau keraguan. Aku punya ide tapi gimana ya caranya? Nah, itu gimana tuh? Atau biasanya gitu ya. Kan kalau misalkan menulis kayak misal
skripsi gitu lah Bu ya. Itu kan ada latar belakang. Nah, apa yang memunculkan latar belakang aku harus pakai tema apa nih ya, atau skema apa ya, atau yang dibutuhkan di masyarakat itu apa ya, itu mungkin gitu. Nah ini yang paling sering ditanyakan teman-teman sebenarnya ya, Bu saya banyak ide, tapi bias dari mana ya gini gitu ada kan yang ya. bias gak sih Bu? Kalau bias itu sebenarnya gini, ketika kamu punya ide, kamu sampaikan apa enggak. Kalau kamu enggak sampaikan, ya kita mana ada yang tahu gitu ya idenya seperti apa. Ketika ide itu tertuang dalam bentuk omongan dulu lah Mbak ya dengan teman kita, misal karena program ini bukan program individu, programnya adalah program kelompok kecil gitu ya, 3-5. Sehingga ketika kita mempunyai ide, kemudian kita sampaikan ke teman kita kelompok itu, maka akan ada feedback gitu ya, ada semacam oh iya itu idenya bagus. Kalau misal ditambah seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini fungsinya kolaboratif sesuai dengan tujuan dari PKM itu sendiri. Nah di pedoman ada Mbak Dwi. Jadi kalau setelah ini nanti mungkin ada informasi-informasi untuk install pedomannya, dibaca, kemudian dipahami, itu fungsinya literasi memang wajib gitu ya. Jadi jangan hanya ide saja, tetapi bagaimana kita menuangkan ide itu dengan arahan yang jelas. Gitu. Harus baca dulu pedomannya. Nanti kalau sudah baca pedomannya baru paham. Oh, iya benar-benar ya. Kadang kalau masih sekarang pengen instan ya. Iya benar. Gimana caranya biar lolos gimana? Harus dibaca dulu. Karena kalau ada pedoman itu kan ada template yang harus disesuaikan. Benar. Kalau pedoman secara umum itu dibaca dulu lah. Misal kalau PKM itu apa sih, itu semua ada di pedoman gitu ya. Belum masuk ke dalam ya, ini masih untuk memahami awalnya aja lah PKM itu seperti apa, jenisnya apa saja itu ada di pedoman awal itu. Langsung coba. Kalau misalkan PKM ini ada berapa skema ya namanya atau jenisnya? Kalau tadi saya sampaikan sesuai dengan tujuannya PKM sendiri ya Mbak ya. Jadi arah kita yang membedakan antara ide orang awam dengan ide mahasiswa itu sebenarnya harus ada pedoman dan aturan yang jelas. Kalau mahasiswa, kalau menulis tanpa ada aturan, kayaknya kurang etis juga gitu ya. Jadi pedoman, aturan itu memang harus dipahami dan itu memang menjadi acuan. Gitu. Jadi kalau kamu menulis idemu bagus, tapi kalau tulisanmu sesuai dengan passionmu sendiri, ya tidak akan lolos. Intinya seperti itu. Jadi memang keurgenan atau kepentingan ketika kita membaca pedoman itu memang benar-benar harus dipahami sedari awal gitu. Itu yang membedakan. Jadi tujuannya itu harus jelas sesuai dengan aturan dan arahan gitu. Terus tadi yang ditanyakan tentang skema ya atau jenis gitu ya. Jadi kalau PKM ini berapa jenis nih? Nah, tadi kan saya sampaikan idenya itu kan banyak banget ya. Ada ide tentang ini, tentang ini sama Belmawa itu di kumulatifkan gitu ya. Ini Belmawa tadi juga belum ke situ. Belmawa ini apa nih Bu? Mungkin banyak juga yang mahasiswa yang masih Belmawa masih belum familiar. Mungkin gitu. Ini bisa nanti di deskripsinya saya tambahkan linknya Belmawa gitu Mbak ya, supaya nanti bisa di searching itu seperti apa. Kalau saya jelaskan mungkin nanti tidak selesai kita tidak masuk ke PKM-nya gitu ya. Intinya kalau Belmawa itu naungannya kementerian, tapi yang berhubungan dengan perguruan tinggi benar. Jadi itu ada websitenya resmi gitu. Jadi kalau yang mungkin sekarang mencari kompetisi-kompetisi tingkat perguruan tinggi 1, 2, 3 dan sebagainya, monggo silakan. Tapi yang ini adalah yang paling bergengsi karena yang naungannya kementerian. Gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Gitu loh. Ya. Jangan dilewatkan. Benar. Jadi kembali lagi ada tadi skema PKM. Tadi ya. Skemanya ada berapa tuh Bu? Nah, skema itu bisa kata lainnya jenis gitu ya Mbak ya. Jadi ide-ide yang kita tuliskan atau gambarkan tadi, Bu kalau saya punya ide seperti ini itu sebenarnya arahnya ke jenis PKM apa sih Bu, atau skema apa. Nah, saya informasikan lagi untuk PKM sendiri Mbak itu ada 10 skema. 10 Luar biasa loh ya 10 ini. skema. Nah, jadi ini bisa menyesuaikan mana nih yang passionku atau mungkin idenya mereka masuk di arah skema kemana? yang berapa. Nah, itu kembali lagi literasi gitu benar. Ya. Jadi penting jangan juga ya literasi. Benar. Kalau kamu pengen berhasil ya literasi gitu ya. Kalau kamu enggak bisa, kalau
saya punya ide Bu bagus, habis itu lolos tanpa literasi kayaknya impossible juga gitu ya. Ya tolong dibedakan ya, kalau kita sudah masuk ke akademisi menjadi mahasiswa itu ya harus terbiasa yang namanya literasi. Benar. Gitu. Berarti skema 1 itu apa tuh, Bu? Nah, ada 10 skema ya, 10 Mbak skema Zena. ya? Ini 10 skema ini nanti ada 2 jenis. Oke. Beda, ada pembeda. Ada 10, Ada kemudian 10 dibagi dibedakan, 2 lagi. Benar. Yang 8, yang 8 itu adalah skema pendanaan. Oke. Jadi didanai. Semuanya didanai, Mbak. Oke, Cuma oke. jumlahnya yang berbeda dan mungkin alurnya yang berbeda. Kalau 8 ini adalah skema pendanaan dengan total dana yang bisa diberikan sama kementerian adalah 10 juta. Wow. Setiap proposal. Setiap Kayaknya proposal 10 juta itu untuk minimal. mahasiswa maksimalnya. Oh, maksimalnya. Minimalnya 6 juta. Jadi Minimal 6 sampai 10 juta. Oke. Ya, 1 tahun segitu lumayan kan ya. Oke, itu tapi kan juga pendanaan. nanti ketika didanai juga untuk mengembangkan apa yang menjadi Iya idenya benar. mereka. Karena 10 juta itu bukan dibelikan cuma-cuma yang Benar, enggak. benar. Tapi bagaimana 10 juta ini bisa dikembangkan sesuai dengan proposal yang diajukan. Oke, yang satu didanai, yang jenis Yang satu satunya insentif. insentif. Yang 2. Jadi kalau tadi kan 8 skemanya yang dapat pendanaan sekitar 6 sampai 10 juta. Kalau yang 2 ini sifatnya insentif. Oke. Jadi kalau insentif itu ya sudah jadi. Yaitu ada 2 skema, artikel ilmiah sama gagasan futuristik tertulis. Oh, berarti yang 2 ini sudah dilakukan, kemudian Sudah dilakukan, benar. berbentuk artikel, baru Iya, ada benar, insentif. iya. Kalau yang satunya didanai itu yang benar-benar dikawal dari proposal. Benar, Nanti yang kalau 8 skema tadi. Yang 8 skema. Kalau sudah ACC baru nanti didanai baru untuk dikembangkan. Baru untuk dikembangkan, benar. Oke. Jadi ada 2. 2 jenis. Yang insentif itu besarannya adalah 2,5 juta. Minimal. Benar. Bukan minimal. Oh, itu udah sekian. Oke. Tapi tidak ada yang namanya laporan kemajuan, laporan akhir tidak. Cukup sampai ketika sudah lolos, kemudian dianggap sesuai dengan isi pedoman, penjuriannya juga sudah masuk, seleksinya didanai sudah. Tinggal memilih nih. Tapi sepertinya kalau dari deskripsi tadi banyak yang minat yang 8 skema. Oh benar. Sepertinya ya. Iya. Soalnya kalau 8 skema kalau kan 8 bisa skema memilih. nanti Ya. benar larinya ke Pimnas, Mbak. Oke. Gitu. Jadi yang Pimnas tadi adalah bagaimana kita mempresentasikan laporan akhir setelah selesai kita melakukan kegiatan tersebut. Wow. Gitu. Jadi Keren, ketika kita sudah membelanjakan uang-uang itu atau menggunakan uang-uang itu tergantung sama skemanya ya Mbak ya. Kalau saya menyampaikan pembelanjaan berarti kan mungkin skemanya kewirausahaan karena Oke. ada. Oh, skema kewirausahaan. Ya, PKMW itu kewirausahaan, PKMK itu PKMK itu kewirausahaan berarti berhubungan dengan pembelian karena kan ide itu muncul dari ide jual beli gitu ya, menjual sesuatu yang berbeda gitu ya. Intinya penjualan berarti kan pembelanjaan gitu ya. Kalau nanti PKM-nya berhubungan dengan pengabdian masyarakat berarti bagaimana pelaksanaannya itu disupport dengan dana bantuan dari kementerian tadi. Jadi mahasiswa tidak perlu pusing-pusing mencari rabom anggaran dari mana ya, karena dari kementerian sudah ada pos anggarannya sendiri. Itu yang lebih memudahkan. Jadi lebih kemampuan, kompetisi, kolaborasi dari mahasiswa itu tersampaikan lah tanpa memikirkan bagaimana dananya didapatkan dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu loh. Jadi jangan sia-siakan dan Mbak ada batas waktunya. Oh. Tapi kan tentunya tidak singkat juga batas waktunya. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Setelah ini nanti terus pantengin ya unit Okwa. Kalau rame gitu lanjut ya. part 2. Habis ini ada sosialisasi mungkin mendatangkan para pakar, kemudian mendatangkan teman-teman. Tips and trick mungkin kali ya. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah lolos pendanaan nanti bisa senyumnya beda gitu ya. Gitu ya. Bagaimana Mbak rasanya pegang uang gitu ya. Bagaimana rasanya mengembangkan potensi dan sebagainya itu pasti nanti lebih ini. Tapi ini kita boleh nggak sih nyepil dari 8 skema itu atau bisa. Itu sebenarnya ada di pedoman gitu ya. Oh gitu. Tapi yang kalau misalkan yang paling diminati banyak itu di skema berapa tuh Bu biasanya? Itu juga tergantung sama
ide tadi sih ya. Oke. Kalau Tapi anak yang teknik kan gitu ya, kelihatan ya, yang bener. paling rame itu yang Kalau anak bagian teknik itu biasanya ada jenis yang namanya PKM KC, KC, Karya Cipta. Karya Cipta. Mungkin juga PKM PI, penerapan iptek. Oke, Gitu ya. oke. Karena ada gini. Di sana ada yang namanya deskripsi yang harus dibaca kembali lagi. Karena ada kalanya gini Mbak Dwi, ketika kita berkelompok itu nanti kan yang kita buatkan akun adalah ketua. Oke. Kan seperti itu ya. Jadi nanti sistemnya upload proposal, kemudian pemberkasan Jadi dan satu akun sebagainya itu? itu ya mahasiswa sendiri gitu ya. Dari unit Okwa ini ada yang namanya akun operator PT. Jadi mengendalikan semua pergerakannya mahasiswa. Tapi untuk bisa lolos atau endaknya, bagaimana nanti alurnya diikuti apa endaknya, itu kembali lagi ke mahasiswa. Jadi memang mahasiswa ya Mbak ya, bukan siswa lagi gitu ya. Iya, iya. Jadi Udah memang harus mahasiswa, mandiri gitu. Jadi Tapi tentunya ada pendampingan nggak ya, sejauh benar. ini, Bu? Nanti di kita itu nanti ada yang namanya akun gitu ya, yang akun kita berikan itu ada 4 akun Mbak Dwi untuk PKM ini gitu ya, Oke. supaya paham juga mahasiswa 4 yang ada di akun. UPI. Yang pertama yaitu akunnya pimpinan perguruan tinggi. Oke. Itu nanti tahap akhir validasi sebelum kita kirim, sebelum kita alfa-TKI gitu Oh, ya gitu Mbak. ya. Oke. Iya, iya. Kemudian yang kedua akunnya operator. Oke. Nah nanti Akun untuk operator PT itu yang mengkondisikan adalah unit Okwa, gitu. Kemudian Yang yang ketiga itu ada yang namanya akun mahasiswa, khususnya adalah ketua. Nggak mungkin semua mahasiswa kita beri akun ya Mbak, Banyak nanti khusus ketuanya saja. Jadi ketua nanti yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi nanti kalau ada skema-skema khusus, misal contohnya, oh ini ketuanya harus dari bidang sains, teknologi, berarti mohon disesuaikan. Oh ternyata ini ketuanya bisa untuk semua bidang. Oke. Monggo silahkan, semua bidang bisa masuk. Ini khusus untuk anak sosial, berarti diarahkan ketuanya adalah sosial, meskipun anggotanya bisa bervariatif. Dan saran saya Mbak Dwi dari yang sebelum-sebelumnya, jangan sama. Maksudnya Apanya yang gimana? sama nih? Mahasiswanya misal Oh. satu kelas gitu kayak tugas kuliah, Oh, jangan. Berarti boleh dong kalau lintas Malah lintas diwajibkan prodi. dan diharuskan. Oh. Berarti ada kolaborasi Benar. antara sosial. Kalau kita kan ada fakultas sains dan juga Iya. sosial humaniora. Itu bisa berkolaborasi. Bisa dikolaborasikan juga sama angkatan. Bisa itu jauh Oh, lebih lintas bagus. prodi sama lintas Benar, semester. itu jauh mendapatkan nilai yang tinggi juga, itu juga Oke, masuk ke oke. penilaian. Jadi kalau cuma satu kelas 5 orang kayaknya kesempatan lolosnya juga sedikit gitu. Oke, oke. Tapi kalau bentuk kelompok ini maksimal, ada batasan maksimal Ada minimal 3 sampai 5. 3 sampai 5 saja. Oke, gitu. Jadi Oke. disesuaikan sama yang ide yang dimunculkan seperti apa. Contohnya Menarik. ketika kita berhubungan dengan kewirausahaan gitu ya, PKMK gitu, berarti paling enggak ya harus ada prodi ekonomi lah ya. Meskipun nanti PKMK itu semua bidang bisa masuk. Oke. Misal anak otomotif jadi ketua gitu ya, misal ya. Tapi monggo. anggotanya dari Tapi anggotanya paling enggak ada ada anak ekonominya ekonominya. lah gitu. Itu yang menjadi pertimbangan tim juri ketika penilaian. Oke, tadi deskripsinya udah, mulai dari skemanya udah. Nah, tantangannya apa nih Bu? Maksudnya selama ini, sejauh ini ketika Bu Yandria menangani tentang PKM ini, tantangannya itu apa? Atau mahasiswa ini? Kalau saya apa? menilainya itu ini kekonsistensian. Oke. Ya, jadi di awal ada ide menggebu-gebu gitu ya Mbak. Tapi ketika sudah mulai minggu-minggu sudah akhir gitu ya, disuruh merevisi, kemudian ada sedikit tambahan dan sebagainya, ini mulai sedikit turun semangatnya. Nah ini yang Oh, iya. eman-eman gitu ya, karena 1 tahun sekali loh datangnya, bukan setiap bulan gitu ya. Dan ini waktunya kita menjadi bisa melihat kancah luar itu seperti apa. Karena kalau kita lolos nanti kita bisa bertemu mahasiswa-mahasiswa prestasi setingkat nasional. Oke. Jadi kita meskipun ya kita tahu kampus swasta gitu ya, tapi kita jangan kalah, mau kalah. Sekarang tidak ada istilahnya swasta negeri enggak ya, karena PTNBH juga kan sekarang swastanisasi juga.
jangan takut misal ketemu mahasiswa ITS, UI, UB, ya saatnya sekarang ini gitu ya. Pengalaman yang luar biasa kan ya. Tapi ya memang harus pede, percaya diri. Kalian mampu, pasti bisa gitu. Iya. Tapi satu lagi tadi lupa Mbak Udwi. Apa? Akunnya satu lagi yaitu akunnya mahasiswa pembimbing, dosen pembimbing. Oh, jadi yang tadi pertama akunnya dari Pimpinan, perguruan tinggi pimpinan, kemudian operator, kemudian ketua kelompok, sama yang terakhir adalah dosen ya. dosen. Ada 4 ya berarti ya? Ya 4. Oh, ya, dosen sorry. pendampingnya, pembimbing atau pendamping gitu. Iya sama aja kali ya, Iya. mendampingi ketika proses proposal itu diupload gitu. Nah, kalau boleh nggak sih menceritakan yang kemarin itu kita dapat yang lolos berapa tuh, Bu? Nah, oke. Kalau tahun kemarin ini alhamdulillah dari tahun kemarin itu kita lolos 3 Mbak tuh ya, dari skemanya 3? ya. Yaitu skema PKM-KC, PKM FGK, sama satunya PKM PI. Sebenarnya susah-susah gampang juga sih, Bu, ya. Benar. Tapi Karena ya memang banyak peminatnya. Bener, dan Mbak, itu idenya nih yang benar-benar iya benar. ada kebaruannya, Iya, kebermanfaatannya sama masyarakat. Itu kalau googling gitu ya di internet aja terus saja PKM gitu sudah ribuan ya judul-judul itu banyak banget. Tinggal kita kayaknya perlu ATM gitu ya. Oke, ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan juga modifikasi jelasnya. Oke. Jangan tiru aja, itu namanya plagiasi. Jiwa mahasiswa Bener. tidak ada yang plagiasi ya. Oke. Harus kita modifikasi gitu. Nggak apa-apa, apakah dilarang? Kayaknya nggak juga ya. Yang penting ada modifikasi, ada pembaruan lah istilahnya ya. Gitu. Kalau Jadi, yang kemarin, maaf saya potong. Yang kemarin yang 3 lolos itu berapa itu, Bu? Juga macam-macam, maksudnya untuk yang didanai. Oke, kalau 10 yang juta semua tembus 10 juta. Oh, ada atau? penurunan, Mbak Dwi. Karena itu Oke. tergantung, karena nanti di sana juga ada anggaran yang kita proposalkan gitu ya. Kita butuh anggaran apa saja sih, untuk apa saja kan itu kementerian juga harus tahu gitu. Jadi waktu kemarin itu pengajuan kita maksimalkan, misal kemarin itu ada sekitar 9.800.000 yang pengajuan yang satu kelompok itu. Kemudian turunnya kemarin pendananya yaitu sekitaran 8,7 juta. Gitu. Ya kalaupun turun nggak sampai banyak Enggak lah, Bu, ya. karena ada batas minimalnya tadi ada 6 juta gitu. Ya kurang lebihnya sekian lah, 6 sampai 10 juta lah. Oke, menarik ini ya. Kalau proses dalam penyusunan ini kira-kira prosesnya ini berapa bulan deh, Bu? Lah, ini hati-hati. Akhir bulan Februari ini harus selesai gitu. Wow, ini Jadi udah habis minggu ini pertama ya. maraton ya. Ini udah Jadi minggu untuk pertama. Teman-teman benar ini minggu pertama. Jadi ini tadi kita beri apa namanya ya? Spill dikit lah ya. sedikit supaya teman-teman khususnya yang maba. Sekarang maba pas semester 2 Semester 2 ya, ya semester semi baru, ya, semi betul. lama gitu ya. Tapi Gimana mereka bilangnya ya? sangat awam sekali ini kalau berbicara tentang itu, PKM. Makanya simak video ini itu memang terkhususkan untuk teman-teman yang masih baru datang di kampus, khususnya kampus Universitas Bhinneka PGRI. Jadi jangan lewatkan kesempatannya. Kalau mungkin kalau MBKM kan ada batasan semester ya Mbak Iya, Dwi iya. ya. Kalau ini jangan khawatir. Dibebaskan. Semester 2 bisa go langsung ke Jadi- tingkat nasional. Jadi sebenarnya tergantung sih kepada personnya Iya mahasiswa. benar. Mau mencoba atau enggak Bener. ya. Kadang udah overthinking duluan nih. Iya. Aduh, kayaknya susah deh masuknya karena se-Indonesia. Jangan. Nah, jadi harus berani mencoba dulu sepertinya Bu Pede Yandria dulu ya. aja lah. Dan Oke. jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi unit Okwa gitu. Oke, jadi informasi tentang PKM ini bisa langsung ke unit Okwa. unit Okwa. Saya atau mungkin ke stafnya unit Okwa yaitu Mas Girsa sama Mas Abi gitu. Jadi kalau saya menangkapnya ini tadi, PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Bener. Selain juga menuangkan ide-ide kreatif teman-teman mahasiswa, juga mengembangkan apa ya, sesuatu yang tadi ATM itu tadi ya. Iya benar. Ide-ide Ide-ide yang yang sudah kita ada, modifikasi, kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi. Iya, benar. Dan yang paling penting adalah mendapatkan income. Benar. Nah, jadi bisalah benar. sebagian itu untuk dikembangkan, bisalah sebagian untuk bisa masuk Iya, ya, untuk uang transport lah paling rendah. betul. Kalau biasanya untuk kegiatan mahasiswa itu yang berat di transport Mbak.
Karena kalau wirawiri dan sebagainya itu bensin mahal, Bu, BBM dan sebagainya. Nah, sekarang sudah usah khawatir gitu ya. Kalian bisa menjalankan program tanpa harus susah bingung mencari pendanaan gitu. Oke. Terus apa lagi nih Bu? Kira-kira yang mau disampaikan tentang PKM? Nah, ini setelah ini nanti ada lebih detail, intens masuk ke dalam apa itu PKM. Yang terpenting saat ini segera tulis ide-ide kalian. Kemudian baca literasi yang ada di buku pedomannya. Nanti di deskripsi kita tuliskan linknya Simbilmawa lebih tepatnya nanti ya. Simbilmawa. Ya, sistem informasi manajemennya Bilmawa gitu ya. Di sana semuanya ada pedoman, kemudian skema-skema tadi dipisahkan satu persatu. Enak ya. Jadi dibaca sesuai dengan yang kalian inginkan, ide-ide yang kalian tuliskan. Jangan lupa untuk menuliskan ide, jangan hanya di pikiran saja. Itu yang terpenting. Jangan takut untuk memunculkan ide. Kadang kalanya angan-angan kita ingin membuat terlalu banyak ide gitu tapi tidak pernah dituliskan. Benar, itu juga rugi di kitanya juga. Jadi saatnya kita berkreasi, tidak perlu takut untuk mulai menulis. Cari di internet referensi banyak. ATM tadi amati, tiru, modifikasi, kemudian sesuaikan dengan pedoman, karena yang namanya mahasiswa harus taat pedoman atau aturan, itu polanya gitu. Jangan seenaknya sendiri, tidak boleh. Mungkin itu saja Mbak Dwi. Untuk next time mungkin bisa kita kupas mendalam, kalau mungkin paling enggak proposal kasarnya sudah ready gitu, bisa nanti kita perdalam pedomannya seperti apa. Nah, ini jangan sampai dilewatkan ya teman-teman mahasiswa. Tunggu sosialisasi dari unit Okwa gitu. Kak bisa juga dong bisa bertanya sama kakak tingkat mungkin ya. Benar, karena bisa. Tadi udah yang lolos itu kan 3 kelompok. Berarti kalau 3 tahun ini, tahun sebelumnya sudah ada juga tahun-tahun sebelumnya juga ada. Nah, waktunya kita mengembangkan, jangan hanya fokus ke pribadi kita, tetapi bagaimana kita mencari lobby sebanyak-banyaknya. Luar biasa ini ya. Jadi mahasiswa ini ya senang-senang gitu ya. Banyak tugas ya jelas lah ya. Masih ada tugas. Tapi kadang kalau mahasiswa ini adalah idealisnya tuh lebih tinggi. Benar kan? Jadi sayang kalau misalkan punya idealis, punya ide tapi nggak disampaikan dan ditulis. Benar. Gitu. Sekarang saatnya kita menulis. Closing statement mungkin Bu, apa? Kalau dari saya tidak perlu takut untuk menulis, karena awal dari keberhasilan itu adalah menulis dan literasi, membaca. Super sekali, luar biasa ini ya. Ini nggak apa-apa ya, dari tadi saya manggilnya Mbak Dwi. Nggak apa-apa, biar memang kalau masih muda ya. Gitu ya. Mohon maaf ya, biasanya dipanggil mahasiswa Bu Dwi. Kalau saya karena kita podcast kan santai aja, nggak apa-apa ya. Ngobrol santai. Makanya Mbak Dwi dari tadi ya. Berarti nanti akan ada next kita datang di podcast UBI, jadi akan lebih mendatangkan lagi para mahasiswa yang sudah lolos, kemudian kasih tip and trick. Tapi jangan sampai yang udah nonton ini kemudian ya udahlah bacanya nanti. Itu pentingnya literasi. Waktunya itu sangat mepet, cuma kurang lebih 4 minggu. 4 minggu tuh dibilang cepet ya cepet, dibilang lama ya lama. Mulai sekarang, minggu ini sudah mulai minggu pertama. Tapi bisa saya tebak sepertinya seminggu tuh baru ada gencatan senjata sepertinya ya. Baik, terima kasih Bu Yandria. Terima kasih sudah memberikan informasi tentang program kreativitas mahasiswa. Semoga teman-teman mahasiswa, sobat-sobat UBI yang ada di sana ya, dimanapun juga, kalaupun informasi ini bisa memberikan pencerahan untuk sedikit terbuka lah ya. Betul. Sehingga nanti di Okwa ini juga sangat terbuka untuk berdiskusi, sharing gitu ya. Terima kasih Bu Yandria sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman UBI yang sudah menyimak podcast kita ini ya. Gak apa-apa lah, kan kita kan ngobrol-ngobrol santai ya. Dan tunggu part 2-nya untuk sosialisasi tentang PKM mahasiswa di Universitas Bhindika PGRI. Saya Dwi Agustin Rahayu dan juga saya Yandria Elmasari. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Dadah.